Di Assen, Belanda, Pramac resmi diumumkan bakal pindah ke Yamaha sebagai tim satelit baru mereka pada 2025. Keputusan ini bikin banyak orang heran karena Pramac telah menjadi tim satelit Ducati sejak 2004 dan sedang menikmati alokasi motor spek pabrikan terbaru. Meski begitu, lewat GP1, Campeotti pun curhat bahwa keinginan meninggalkan Ducati sejatinya sudah ada dalam pikirannya sejak lama. Namun, ia selalu mengurungkan niat berkat pertemanannya yang erat dengan General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna. Pada lap terakhir balapan MotoGP Italia di Mugello pada 2 Juni 2024, memang ada momen yang bikin Campeotti jengkel. Rider Ducati Lenovo Team Enea Bastianini menyalip rider Pramac Jorge Martin di tikungan terakhir untuk merebut posisi kedua. Para bos Ducati yang menonton dari garasi Ducati Lenovo Team bersorak senang. Campeotti mengaku sebel melihat selebrasi CEO Ducati Motor Holding Claudio Domenicali dan Direktur Pemasaran Global Ducati Francesco Milizia, seolah Martin bukan rider mereka. Campeotti mengaku hanya selebrasi David Tardosi yang bisa dimaklumi, mengingat ia merupakan manajer Ducati Lenovo Team. Sehari sebelumnya, yakni dalam jumpa pers di Assen, Martin juga mengeluhkan perlakuan Ducati padanya. Seperti diketahui, Ducati batal memilih Martin sebagai pembalap Ducati Lenovo Team musim depan dan lebih memilih Marc Marquez. Keputusan ini memaksa Martin menerima tawaran dari Aprilia Racing. Lewat GP1, Campeotti tak memungkiri bahwa petualangannya ke Yamaha tak akan terjadi jika Marquez mengiyakan tawaran Ducati untuk membela skuadnya. Marc Marquez diketahui akan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia pada musim depan. Pasalnya, Marquez berhasil memenangi persaingan perebutan kursi tim pabrikan Ducati. Walau akan menjadi rekan setim, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia rupanya belum saling follow di Instagram. Sejauh ini tak ada daftar nama Marc Marquez di daftar akun yang diikuti Bagnaia. Sebaliknya, hal serupa juga dilakukan Marc Marquez pada murid Valentino Rossi tersebut. Kondisi ini pun membuat seorang wartawan bertanya apakah mereka akan saling mengikuti setelah menjadi rekan setim. Pertanyaan wartawan itu pun membuat situasi terlihat jadi agak canggung. Meski begitu, baik Marc Marquez maupun Francesco Bagnaia memiliki jawabannya masing-masing. Bagnaia hanya menjawab singkat, "Kita lihat saja." Sementara Marquez menjawab dengan cukup santai, "Pertama-tama saya akan mengikuti Bagnaia di lintasan, kemudian Instagram." Marc Marquez dan Francesco Bagnaia diketahui memiliki hubungan yang cukup panas walau belum sepanas dengan Valentino Rossi. Tapi Marc Marquez dan Bagnaia beberapa kali berduel di lintasan pada musim 2024. Keduanya bahkan sempat sama-sama kehilangan posisi baris depan akibat pertarungan mereka yang menyebabkan insiden crash. Sementara itu di tahun 2023 lalu Bagnaia sempat marah karena dibuntuti oleh Marc Marquez. Saat masih berusaha kompetitif bersama Honda, Marquez beberapa kali melakukan towing pada pembalap lain termasuk Bagnaia. Marquez merefleksikan perubahan dalam perkembangan MotoGP dalam kepergian Pramac ke Yamaha, serta efeknya terhadap persaingan dan keberagaman di grid. Marquez mengaku tidak merasa bersalah dengan kepergian Pramac karena pada akhirnya dirinya juga tidak ikut dalam pengambilan keputusan itu. Selain itu, Marquez sebenarnya lebih senang bila Pramac masih dengan Ducati karena lebih banyak motor Ducati di lintasan akan lebih banyak data motor yang bisa diambil. Namun Marquez juga sadar bila dilihat dari sisi kejuaraan merupakan langkah wajar bagi salah satu tim Ducati untuk hengkang bersama Yamaha. Alasannya MotoGP akan kembali memiliki 4 motor dari Yamaha dengan 2 lebih sedikit Ducati di lintasan. Oleh karena itu, hal ini membuka opsi atau kemungkinan bagi pabrikan, pembalap, dan sponsor yang berbeda. Di sisi lain, pembalap 31 tahun ini merasa sangat nyaman dengan motor Ducati edisi tahun lalu sebelum akhirnya dia akan resmi menjadi pembalap pabrikan Ducati musim depan. Seperti biasa, sesi ini digelar untuk menentukan 10 pembalap yang akan langsung lolos ke babak kedua kualifikasi Q2. Sementara 12 sisanya harus melalui Q1 yang digelar Sabtu sore. Bagnaia melanjutkan penampilan apiknya dari FP1 pagi. Ia kembali melaju kencang dan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 31,340 detik pada percobaan kedua. Waktu itu coba disamai oleh pembalap lain, namun tidak ada yang berhasil melakukannya dalam sisa 20 menit terakhir.
Bahkan beberapa pembalap harus terjatuh pada percobaan terakhirnya. Alex Espargaro mengalami kecelakaan di chicane terakhir yang mengakibatkan bendera kuning berkibar. Alhasil tidak ada yang mampu menyamai catatan waktu Bagnaia. Di posisi kedua ada Viñales dan disusul Alex Marquez. Sementara itu Marc Marquez ada di posisi 6. Tim asal Jepang ini telah memanfaatkan keuntungan konsesi untuk mengembangkan dan menguji coba mesin baru tersebut dengan para pembalapnya sebelum GP Belanda akhir pekan ini. Mesin 2024 awal Yamaha menghasilkan tenaga yang lebih besar seperti yang diminta oleh para pembalapnya, tetapi mengurangi kelincahan M1 sehingga Quartararo dan Alex Rins mengalami masalah pada ampam di beberapa balapan tahun ini. Mesin baru yang dibawa ke Asen ini ditujukan untuk mengatasi masalah kelincahan sambil mempertahankan tenaga. Data speed trap dari sesi praktis menunjukkan bahwa kedua motor Yamaha berada di posisi terbawah. Dengan top speed Yamaha M1 hanya kalah kurang dari 7 km per jam dari motor-motor tercepat. Quartararo mengatakan bahwa mesin baru telah membantu motornya dalam pengereman yang memungkinkannya berbelok lebih baik di tikungan lambat tetapi tidak ada peningkatan dalam tikungan cepat. Baik Quartararo dan Rins masing-masing mendapatkan satu mesin baru. Namun Quartararo menegaskan bahwa kembali ke spesifikasi mesin lama tidak akan menjadi pilihan, karena mesin baru ini tidak lebih buruk dalam hal cornering dan kelincahan, tapi mesin baru ini sedikit meningkatkan performa pengereman. Sementara bagi Rins yang berada di urutan ke-14 pada akhir sesi praktis, ia menyatakan dengan mesin baru motornya sedikit lebih baik untuk menikung. Tapi tetap saja Rins menilai motornya masih agak jauh dibandingkan dengan para pesaing.